Pemirsa, petasan dari kertas Al-Quran ditemukan di Ciledug. Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang menyesalkan adanya petasan yang terbuat dari Al-Quran. Menurut MUI, hal tersebut sudah termasuk penistaan agama. Warga Parung Serap Ciledug, Kota Tangerang, Banten dihebohkan dengan petasan yang terbuat dari kertas bertuliskan ayat Al-Quran. Temuan ini terungkap setelah petasan diledakkan oleh warga yang tengah menggelar hajatan. Petasan yang terbuat dari kertas Al-Quran ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @ciledug24jam. Jadi kronologi petasan yang berbungkus ayat suci Al-Quran itu awalnya abang saya nih, Abang Geboy, beli petasan di Kebon Manggis, Kelurahan Pondok Kacang Timur ya Boy ya? Iya. Dekat samping masjid lah. Itu kan kita kan nggak tahu karena bungkus luarnya itu berwarna merah putih gitu. Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang menduga ada unsur kesengajaan dalam pembuatan petasan bungkus Al-Quran. Ketua MUI Kota Tangerang Ahmad Bayjuri Khotib menyayangkan kejadian ini. Bayjuri meminta semua orang menjaga kesucian Al-Quran. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas seputar petasan dari Al-Quran, sudah bergabung bersama kami Ahmad Bayjuri, Ketua MUI Kota Tangerang, dan Herman Permana sebagai pembeli petasan. Kami juga telah mengundang pihak kepolisian namun belum berkenan bergabung dengan alasan masih dalam penyelidikan. Saya sapa terlebih dahulu Pak Ahmad dan Pak Herman, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Herman terlebih dahulu sebagai pembeli petasan. Pak Herman, bagaimana kemudian kronologi Anda mengetahui bahwa petasan yang Anda beli ini ternyata menggunakan kertas Al-Quran sebagai pembungkusnya? Kalau saya sih nggak tahu langsung, tahu pas udah malam di HP saya. Kan saya habis sorenya pasang petasan itu, saya lagi nyaksiin anak saya nikah. Jadi awalnya Anda membeli petasan ini untuk keperluan pernikahan anak Anda? Pernikahan nikah aja. Bagaimana kemudian wujud dari petasan ini pada saat Anda membelinya? Ya beli, ya biasa beli saya dikasih pakai plastik merah. Ya udah, harga berapa? 120.000. Ya langsung saya bawa. Terus dapat belinya pagi, Sabtu pagi saya jemur. Udah gitu. Jadi Anda, Pak Herman, tapi saya pastikan Anda sendiri yang membeli petasan ini pada saat itu? Iya, saya beli sendiri langsung. Baik, artinya memang kertas Al-Quran yang kemudian viral ini digunakan di bagian dalam dari petasan ini sehingga tidak terlihat sebelum diledakkan. Iya, emang nggak terlihat. Pas ledakan itu ada yang ngeliat. Saya nggak tahu, saya mah lagi nerima tamu ya kan dengan ucapan selamat dan saudara-saudara dan teman-teman. Pas tahunya udah malam saya di HP dikirimin foto gitu. Berapa harga petasan ini pada saat Anda membelinya? 120.000, Bu. 120.000. Di mana tepatnya Anda membeli petasan ini, Pak Herman? Kampung Kebon Manggis, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel. Ini memang khusus menjual petasan atau seperti apa, Pak Herman? Enggak, dia banyak sayuran itu sayuran, sembako. Baik, artinya mungkin sepengetahuan Anda penjual ini bukan sekaligus sebagai produsen atau pembuat petasan? Bukan, saya tahu, itu dia orang situ kenal. Dia nanya emang Bang Asim asli, Bang Asim yang jual, anaknya Poyus yang layanin. Sebelum ini apakah Anda juga pernah membeli petasan di tempat yang sama, Pak? Kalau saya baru itu, tapi saudara saya sering beli di situ. Belum lama juga, belum ada sebulan beli di situ juga, nggak ada apa-apa. Udah 2 kali beli. Ada anggota keluarga Anda yang pernah membeli petasan sebelumnya di tempat itu, tapi tidak ada penggunaan kertas Al-Quran sebelumnya ya? Nggak ada rame begini, nggak ada. Baru kali ini artinya? Baru ini. Selain Anda, Pak Herman, apakah mungkin Anda mengetahui ada pembeli lain dari petasan yang menggunakan kertas Al-Quran ini? Kalau waktu itu saya doang beli, Bu. Nggak ada orang lain. Baik, disebutkan bahwa petasan ini Anda beli untuk
pernikahan anak Anda. Apakah ini memang bagian dari adat di wilayah Anda untuk membakar petasan pada saat acara pernikahan? Iya, itu kan selesai ijab kabul, udah selesai, ucapan alhamdulillah, petasan bunyi, itu nandain udah selesai. Nah, datang orang-orang dah pada nyempal begitu. Di sini Betawi. Siapa yang pertama kali memberitahu Anda, warga atau mungkin tamu undangan terkait dengan penemuan kertas Al-Quran ini? Kalau saya lihat HP, nggak tahu yang beritahu, nggak tahu, saya lihat HP saya udah malam, nggak ada sekian tamu, saya buka HP, ada foto gitu. Justru dari foto, bukan melihat secara langsung ya Pak ya? Enggak, saya nggak borong ngelihat langsung. Saya kan orang pada datang, pada salaman, saya tinggal nggak enak, Bu. Masa saya melihat petasan. Pada saat ini apakah masih ada kertas Al-Quran yang tersisa Pak? Mungkin akan dijadikan barang bukti dan sebagainya? Kalau di sini udah nggak ada, udah banyak diambilin, udah dibawain. Kemarin kan udah ada aparat dari kepolisian, Polsek, Polres, udah datang. Baik. Saya dari Kapolsek udah diberi penjelasan sono. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Ahmad Baijuri, Ketua MUI Kota Tangerang. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Baik, Pak Ahmad, tentunya saya yakin MUI Kota Tangerang sudah mendengar mengenai kasus yang viral ini, penggunaan kertas Al-Quran sebagai pembungkus petasan. Anda melihat ada unsur kesengajaan dalam kasus ini? Sampai tadi siang kita koordinasi, kita belum melihat ada unsur kesengajaan. Ya, ini kelalaian, sesuatu yang mungkin biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kami sudah mengutus MUI Kecamatan Ciluduk untuk menemui pihak-pihak terkait, ya, mereka yang hajatan, kemudian menyalakan petasan, dan kemudian warung di mana petasan itu dibeli. Kami tidak melihat berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ada unsur kesengajaan. Baik, itu untuk penjual dan pembelinya. Kalau kemudian dalam pembuatannya Pak, seperti apa Anda menilai penggunaan kertas Al-Quran sebagai bahan baku pembungkus petasan ini? Ya, jadi warung yang menjual petasan yang dalam jumlah sangat kecil itu mereka dapatkan dari pedagang lepas ya. Mereka keliling kemudian menjual beberapa buah, jadi tidak nyambung antara penjual yang produsen itu dengan warung di mana yang hajatan itu membeli petasan. Baik, dari informasi yang Anda sampaikan Pak Ahmad, artinya ini sepertinya di samping penyelidikan oleh polisi, MUI Kota Tangerang juga melakukan investigasi Pak? Betul. Apa saja yang sudah ditemukan sejauh ini? Ya, bahwa secara permukaan memang ada ya penistaan. Penistaan itu artinya menggunakan kesucian Al-Quran, di mana kertas-kertas itu ada ayat-ayat Al-Quran yang sangat kita sepakati sakral, digunakan bukan. Bisa masuk dalam unsur pidana penistaan agama artinya, Pak Ahmad? Pak Ahmad. Sangat hati-hati, betul. Karena sejauh ini polisi menyatakan bahwa belum menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, mereka semua pada posisi tidak tahu ya petasan yang mereka gunakan itu tradisi di mana resepsi hajatan, kemudian sunatan itu sangat biasa, bahwa kemudian setelah petasan itu dibakar dan ditemukan ada potongan-potongan itu di luar kemauan dan sepengetahuan warga ya yang kita temukan melalui teman-teman di bawah begitu. Baik, untuk mempertegas lagi Pak Ahmad, artinya seperti apa hukumnya bagi warga yang sudah terlanjur membeli petasan ini, seperti Pak Herman misalnya yang membeli petasan ini untuk acara pernikahan anaknya? Ya, ke depan memang kita harus sangat hati-hati ya, dalam menggunakan segala sesuatunya, apalagi kemudian ditemukan ada hal-hal yang sangat rawan, sangat di tengah-tengah masyarakat bisa menimbulkan gejolak-gejolak kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Herman. Pak Herman, apakah sudah dimintai tolong oleh polisi untuk memberikan keterangan? Apakah sudah dipanggil dari pihak polisian? Sudah Bu, kemarin sore Bu, saya habis asar. Saya, Pak RW, yang gantung petasan,
sama yang masang. Terus yang penjualnya juga udah di sono mungkin. Udah ketemuin, saya udah antar ke warungnya. Anda sempat bertemu dengan penjual petasan ini pada saat pemeriksaan? Enggak, tapi saya kasih tahu warungnya. Dia janji besok sore di luar saya sono ke polsek. Apa saja yang ditanyakan pada saat pemeriksaan oleh polisi? Ya nanya masalah ini, yang itu beli di mana, masangnya jam berapa, buat acara apa, itu aja pertanyaannya. Baik, Pak Ahmad, kalau dari MUI Kota Tangerang sendiri, apakah juga sudah dimintai keterangan ataupun pendapat dari pihak kepolisian setempat? Meminta pandangan hukum kepada Majelis Ulama terkait dengan kejadian ini. Saya sampaikan kepada teman-teman kepolisian agar sangat hati-hati dalam melihat persoalan. Ya, tidak kemudian bahasa penistaan yang terlanjur viral di media sosial ini tidak dijustifikasi, tidak kemudian menggiring orang-orang yang terlibat ini masuk ke wilayah hukum selanjutnya. Baik, bahwa kemudian ada kemungkinan, Pak Ahmad, tadi seperti yang Anda sampaikan dan Pak Herman sampaikan, penjual bukanlah produsen. Ada kemungkinan pemasok atau produsen ini berasal dari luar wilayah. Apakah nantinya MUI Kota Tangerang akan berkoordinasi dengan MUI Pusat untuk membantu penanganan kasus ini? Ya, teman-teman dari Polres Kota juga sepakat dan minta arahan dari MUI Kota, dan kita juga menyampaikan agar dalam penelusuran sumber dari petasan atau produsen ini harus hati-hati. Ya, bisa jadi ini yang kita khawatirkan, bisa jadi ada pihak ketiga yang sengaja kemudian memancing di air keruh pada situasi hari ini. Baik, Pak Herman, ada kekhawatiran bahwa isu ini nantinya berkembang tadi seperti yang disampaikan Pak Ahmad, memancing di air keruh. Sejauh ini seperti apa reaksi warga setempat pasca viralnya kasus ini di wilayah Anda, Pak Herman? Kalau warga sini nggak apa-apa, Bu. Biasa-biasa aja, nggak ada yang begini, nggak ada. Karena petasan itu udah biasa, masa petasan. Cuman kalau berlapis-lapisan baru ini. Pada saat Anda sampaikan tadi yang menemukan bahwa kertas Al-Quran ini digunakan sebagai pembungkus adalah para tamu undangan atau warga. Reaksinya seperti reaksi keluarga pada saat mengetahui seperti apa, Pak Herman? Nggak mikir itu, karena ya biasa aja, nggak ada mikir. Pas paginya aja baru rame. Baik, Pak Ahmad, Anda sampaikan tadi bahwa memang isu ini terlanjur viral, polisi harus berhati-hati. Apa imbauan Anda kepada masyarakat juga agar jangan sampai terpancing emosinya terkait dengan masalah ini? Baik, kita himbau dan kita sampaikan kepada umat Islam khususnya ya, dan warga Kota Tangerang pada umumnya dan warga negara, agar tidak gampang terpancing pada persoalan-persoalan yang dalam tanda kutip ya memang ada unsur penistaan. Ya. Ini kemudian menimbulkan gejolak-gejolak baru atau merusak persaudaraan, merusak ketenangan, kedamaian. Ya, seperti disampaikan tadi oleh Pak siapa itu dari sana, dari Ciledug, dan kita juga menanyakan melalui teman-teman pengurus Majelis Ulama, banyak mereka yang justru nggak tahu terhadap kejadian itu. Baik, sekali lagi artinya memang bagi warga yang sudah terlanjur membeli dan tidak mengetahui ini tidak terkena atau dalam hukumnya tidak apa-apa ya, Pak ya? Kaitan dengan petasan. Ya, petasan sudah tradisi, yang penting mereka tidak berlebihan. Ya. Baik, tentunya kita akan tunggu seperti apa hasil penyelidikan dari polisi. Terima kasih Pak Ahmad Bajuri dan Pak Herman Permana sudah bergabung bersama kami di AI News Sore.